Film Sinners tahun 2025 mengisahkan vampire. Tapi tahukah kamu, legenda vampire ini berdasarkan kisah nyata? Vampire bukan cuma fiksi. Di abad 18, orang-orang di Eropa Timur benar-benar percaya vampire ada. Mereka bahkan membakar mayat dan menusukkan tiang kayu ke dalam kuburan. Dan ada satu nama yang jadi inspirasi Dracula. Vlad the Impaler, penguasa yang membunuh 80.000 orang dengan cara ditusuk hidup-hidup. Ini bukan dongeng. Ini adalah sejarah. Sinners adalah film vampire terbaru tahun 2025. Disutradarai Ryan Coogler, dibintangi Michael B. Jordan. Film ini bercerita tentang kembar yang pulang ke kampung halaman, hanya untuk menemukan kejahatan yang lebih besar menunggu mereka. Film ini masuk genre folk horror dan vampire horror. Dan yang menarik, Sinners dinominasikan untuk 16 Oscar. Tapi yang mau kita bahas di video ini bukan review film. Kita akan bahas fakta di balik legenda vampire. Karena percaya atau tidak, vampire itu pernah dianggap nyata oleh ribuan orang di Eropa. Tahun 1700-an, terjadi epidemi vampire di Eropa Timur. Bukan epidemi penyakit, tapi epidemi ketakutan terhadap vampire. Orang-orang di Serbia, Romania, dan Hungaria percaya bahwa mayat bisa bangkit dan menghisap darah orang hidup. Ketika seseorang meninggal secara misterius, penduduk desa menggali kuburannya. Mereka mencari tanda-tanda vampirisme. Mayat yang wajahnya masih merah, tubuhnya bengkak, atau darah di mulutnya. Kalau ditemukan, mayat itu ditusuk dengan tiang kayu, dipotong kepalanya, atau dibakar. Ini bukan cuma 1-2 kasus. Ini terjadi ribuan kali. Antara tahun 1720 sampai 1730, ada ratusan laporan resmi tentang vampire di Serbia saja. Koran di London dan Paris memuat berita tentang vampire. Ilmuwan dan teolog debat apakah vampire itu nyata atau tidak. Bahkan ada kasus terkenal. Arnold Paole, seorang prajurit yang meninggal dan diduga jadi vampire. Penduduk desa menggali mayatnya dan menemukan darah segar di mulutnya. Mereka menancapkan tiang ke jantungnya dan darah memancar dari tubuhnya. Ini kisah nyata yang tercatat dalam dokumen resmi Austria. Kalau bicara vampire, tidak bisa lepas dari Dracula. Dan Dracula terinspirasi dari satu tokoh sejarah nyata. Vlad the Impaler. Vlad III lahir tahun 1428 atau 1431 di Transilvania, Romania. Dia menjadi penguasa Wallachia 3 kali antara tahun 1448 sampai kematiannya tahun 1476. Kenapa dia dipanggil Vlad the Impaler? Karena dia membunuh 80.000 orang dengan cara ditusuk hidup-hidup menggunakan tiang tajam. Metode eksekusi ini disebut impalement. Korban ditusuk dari bokong sampai tiang keluar dari mulut atau bahu. Proses kematian bisa berlangsung berjam-jam bahkan berhari-hari. Vlad melakukan ini bukan cuma untuk musuh perang, tapi juga untuk penjahat, pengkhianat, dan siapa saja yang menentangnya. Ada cerita dia mengundang para bangsawan ke jamuan makan. Setelah makan, dia menancapkan mereka satu persatu. Ada juga cerita dia menaruh mangkuk emas di tengah kota untuk siapa saja yang butuh. Mangkuk itu tidak ada yang berani curi karena ketakutan pada Vlad. Vlad dianggap pahlawan di Romania karena melawan Kesultanan Utsmaniyah. Tapi bagi musuhnya, dia adalah monster. Bram Stoker, penulis novel Dracula tahun 1897, terinspirasi dari Vlad. Nama Dracula sendiri berasal dari Dracul yang berarti naga atau iblis dalam bahasa Romania. Tapi sebenarnya, mengapa orang dulu percaya pada vampire? Ada penjelasan ilmiahnya. Tahun 1985, seorang ahli biokimia bernama David Dolphin mengusulkan teori bahwa legenda vampire berasal dari penyakit porfiria. Porfiria adalah kelainan darah langka. Penderitanya tidak bisa memproduksi heme, komponen penting dalam sel darah merah. Gejalanya sangat mirip vampire. Kulit menjadi sensitif terhadap matahari. Kalau terkena sinar matahari, kulit melepuh dan rusak. Jadi penderita harus menghindari sinar matahari, seperti vampire. Gusi penderita porfiria bisa menciut, membuat gigi terlihat lebih panjang. Mirip taring vampire. Beberapa penderita memiliki kulit pucat dan mata merah. Juga bisa mengalami kegilaan dan perilaku aneh. Di abad pertengahan, orang tidak paham penyakit ini,
Mereka melihat gejalanya dan mengira penderitanya adalah vampire. Teori ini cukup populer, meski sekarang banyak ahli yang meragukannya. Tapi tetap menarik untuk dipikirkan. Sinners tahun 2025 mengingatkan kita pada legenda kuno ini. Vampire yang kita kenal dari film dan buku, berakar dari ketakutan nyata orang-orang di masa lalu. Dari Vlad the Impaler yang brutal, sampai epidemi vampire di Eropa Timur. Dari penyakit porfiria yang disalahpahami, sampai kisah mayat yang bangkit dari kubur. Semua ini adalah bagian dari sejarah manusia. Bukan cuma fiksi. Film Sinners membawa kita kembali ke dunia vampire. Tapi kali ini dengan produksi yang mewah, aktor kelas dunia, dan nominasi Oscar. Kalau kamu menonton Sinners, ingat ini. Di balik setiap legenda, ada sejarah yang menunggu diceritakan. Kebut Film. Dari layar ke realita. Mari kita bahas lebih detail tentang Vlad the Impaler. Siapa sebenarnya orang ini? Vlad III Dracula lahir di kota Sigisoara, Transilvania. Ayahnya, Vlad Dracul, adalah anggota Order of the Dragon, sebuah perkumpulan ksatria yang bertugas melawan Ottoman Empire. Nama Dracul berarti naga dalam bahasa Romania. Tapi juga bisa berarti iblis. Jadi Vlad Dracula berarti Vlad, putra naga atau putra iblis. Masa kecil Vlad penuh trauma. Dia dan adiknya, Radu, ditahan sebagai sandera oleh Ottoman Empire selama bertahun-tahun. Pengalaman ini membentuk Vlad menjadi penguasa yang kejam. Dia belajar dari penyiksaan yang dia alami sendiri. Ketika akhirnya berkuasa, Vlad menerapkan teror mutlak. Dia tidak cuma menakuti musuh, tapi juga rakyatnya sendiri. Konon, dia pernah menancapkan 20.000 tawanan Ottoman di sepanjang jalan. Hutan manusia yang sekarat ini membuat pasukan Ottoman ketakutan dan mundur. Tapi kekejaman Vlad bukan tanpa alasan. Dia melawan Ottoman Empire yang jauh lebih kuat. Tanpa teror, Wallachia mungkin sudah jatuh ke tangan Ottoman. Di Romania modern, Vlad dianggap pahlawan nasional. Ada patung dan museum untuk mengenangnya. Dia melindungi tanah air dengan cara apapun. Ini ironis. Di Barat, Vlad dikenal sebagai monster inspirasi Dracula. Di Romania, dia adalah pahlawan yang melawan penjajah. Sekarang mari kita bahas kasus Arnold Paole, salah satu vampire paling terkenal dalam sejarah. Arnold Paole adalah seorang prajurit Serbia yang meninggal tahun 1725. Sebelum mati, dia bercerita bahwa dia digigit vampire saat bertugas di Yugoslavia. Setelah kematiannya, penduduk desa mulai meninggal secara misterius. 4 orang mati dalam waktu singkat. Penduduk desa curiga. Mereka menggali kuburan Arnold Paole. Apa yang mereka temukan? Mayat Arnold tidak membusuk. Wajahnya merah, rambutnya tumbuh, dan ada darah segar di mulutnya. Menurut kepercayaan lokal, ini adalah tanda Arnold jadi vampire. Penduduk menancapkan tiang ke jantung Arnold. Dan darah memancar dari tubuhnya. Mayat itu mengeluarkan suara erangan. Kasus ini ditulis dalam laporan resmi Austria. Visum et Repertum, dokumen yang menceritakan detail penggalian dan penusukan. Laporan ini tersebar ke seluruh Eropa dan membuat orang semakin percaya pada vampire. Tapi sekarang kita tahu, ada penjelasan ilmiah untuk semua ini. Mayat yang tidak membusuk bisa terjadi karena kondisi tanah dan suhu. Gas dalam tubuh bisa membuat mayat bengkak. Dan warna merah bisa dari dekomposisi, bukan darah segar. Bunyi erangan? Itu gas yang keluar dari tubuh ketika tiang ditancapkan. Tapi orang-orang di abad 18 tidak paham ilmu forensik. Mereka melihat fenomena ini dan menyimpulkan. Vampire. Sinners tahun 2025 mengambil tema vampire dengan cara baru. Bukan cuma horor, tapi juga drama dan action. Michael B. Jordan bermain sebagai kembar yang kembali ke kampung halaman. Di sana, mereka menemukan kejahatan yang sudah menunggu sejak lama. Film ini mengeksplorasi vampire dari sudut pandang folk horror. Horor yang berakar dari kepercayaan rakyat dan sejarah lokal. Ryan Coogler, sutradara Black Panther, memberikan sentuhan baru pada genre vampire. Hasilnya, 16 nominasi Oscar. Ini menunjukkan bahwa vampire masih relevan. Dari abad 18 sampai 2025, ketertarikan manusia pada vampire tidak pernah hilang. Mengapa? Karena vampire mewakili ketakutan kita terhadap kematian. Terhadap sesuatu yang tidak kita mengerti. Terhadap kegelapan yang mengintai dari balik kuburan.
Vampire juga mewakili keinginan manusia untuk keabadian. Minum darah untuk hidup selamanya. Apakah ini metafora dari keinginan kita untuk tidak mati? Sinners, Vlad the Impaler, Porphyria, Arnold Paole. Semua terhubung dalam satu benang merah. Legenda vampire adalah bagian dari sejarah manusia. Kali lain kamu menonton film vampire, ingat ini. Di balik setiap fiksi, ada fakta yang menunggu ditemukan. Kebut Film. Dari layar ke realita.